Kembali di Anju Sore, pemirsa, setelah hilang hampir 1 bulan, bocah perempuan korban penculikan akhirnya ditemukan di Tangerang Selatan, Banten. Polisi juga berhasil menangkap penculiknya di lokasi yang sama. Malika, anak berusia 6 tahun yang sempat hilang selama hampir 1 bulan, berhasil bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Orang tua Malika bersyukur dan berterima kasih kepada petugas yang berhasil menemukan buah hatinya. Hingga kini, Malika masih dirawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Malika ditemukan Senin malam, tangis, haru, hingga sujud syukur diluapkan orang tua Malika. Mereka terus berharap kondisi Malika baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Spontan dia kaget, begitu hordeng pasien dibuka, dia langsung teriak kepada ibunya. Ibu, begitu. Dilarang oleh dokter untuk menanya-nanyai si Malika keberadaannya selama dia pergi. Itu kita nggak boleh untuk mempertanyakannya. Jadi kita itu membuat si Malika itu harus senang terus, gembira. Polisi juga berhasil menangkap penculik Malika. Iwan Sumarno alias Yudi alias Herman alias Jeki tak mampu berkutik saat dibekuk aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Penculik Malika diringkus petugas di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten saat memulung menggunakan gerobak. Saat ini korban kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk kita lakukan pemeriksaan, mengingat sudah cukup lama berhari-hari berada bersama dengan terduga pelaku ya. Pada saat ditemukan juga tadi korban berada di dalam sebuah gerobak yang dibawa oleh pelaku. Meski telah tertangkap, namun pelaku membantah menculik korban. Jeki yang juga adalah residivis kasus pencabulan ini berdalih dirinya membawa kabur Malika karena diperintah seseorang bernama Heri yang baru dikenalnya di jalan. Hah? Terus kalau nggak nyulik apa? Saya mau pulang Arab, ya Pak. Hah? Mau Arab pulangnya soal. Terus bawa anak itu buat apa? Karena saya kan beli ayam bakar dari rumahnya dia. Tiba-tiba saya ketemu yang bernama Heri yang baru kenal 3 hari di rumah saya. Malika akan dirawat inap terlebih dahulu di Rumah Sakit Polri selama 3 hari dan setelah itu baru diizinkan untuk pulang. Dari hasil pemeriksaan sementara, selama menghilang, Malika memang tidak mendapat kekerasan fisik, namun korban mengaku mendapat ancaman dan kekerasan verbal. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri untuk diperiksa kejiwaannya. Kondisi korban secara umum sehat dan bisa berinteraksi dengan normal. Pada saat masuk IGD, Ananda M ini tampak lemah, tapi secara umum kalau ditanya kooperatif. Dan pada saat diperiksa di IGD, pasien menyatakan memang sempat disampaikan sempat ada perlakuan seperti dipukul, ini disampaikan tadi oleh penyidik. Tapi secara umum telah dilakukan pemeriksaan baik oleh dokter spesialis anak Rumah Sakit Bayangkara, juga oleh dokter psikiatri forensik, dan juga pendalaman dan pendampingan dari psikologi forensik. Dan sampai sekarang tetap pemeriksaan visum et repertum masih tetap kita kerjakan. Hasil untuk pastinya mungkin akan disampaikan setelah proses-proses yang memang perlu kita lengkapi dan kita pastikan pemeriksaannya. Dan alhamdulillah secara umum pada hari ini Ananda M ini dalam kondisi sehat, juga secara umum kooperatif, dan juga bisa berinteraksi baik itu dengan keluarganya, bisa juga interaksi dengan dokter maupun perawat yang merawatnya. Mungkin secara keseluruhan, secara detail nanti saya sampaikan karena kami juga punya tim dokter yang menangani, dan ini juga akan terus kita dalami sehingga kita akan tahu hal apa saja sebetulnya. Dan ini mungkin karena untuk mengungkap pada
kondisi anaknya perlu waktu dan perlu pendekatan. Bocah perempuan usia 6 tahun, Malika, yang menjadi korban penculikan akhirnya ditemukan dengan kondisi selamat. Dan untuk membahas selengkapnya terkait kronologi penemuan korban dan kondisi psikologis korban, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Indra Zulpan, dan psikolog Sani Budiantini. Selamat sore Pak Zulpan dan Mbak Sani. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Zulpan terlebih dahulu. Pak Zulpan, seperti apa sebenarnya kronologi penemuan dari Malika? Siapa yang pertama kali menemukan atau melaporkan keberadaan dari Malika? Ya, baik, terima kasih. Tentunya yang pertama kita prihatin dengan adanya kasus ini. Ya, di samping tentunya kita juga apresiasi terkait dengan pengungkapan kasus ini oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan juga Polda Metro Jaya. Kasus ini tentunya seperti kita ketahui terjadi pada tanggal awalnya dilaporkan 7 Desember tahun 2022. Jadi setelah 28 hari kasus ini baru bisa diungkap kemarin. Tentunya ini adalah hasil penyelidikan yang mendalam oleh tim dari Polres Metro Jakarta Pusat dan juga tim dari Polda Metro Jaya. Tentunya ini adalah kasus yang menjadi atensi dari Bapak Kapolda Metro Jaya, sehingga kita membentuk tim khusus hingga akhirnya bisa kita ungkap. Tentunya kendala di sini adalah pelaku ini yang selalu berpindah-pindah tempat, sehingga ini agak menyulitkan kita. Hingga akhirnya semalam bisa kita dapatkan pelaku ini pada saat dia sedang melakukan kegiatan membawa gerobaknya, dan juga di dalam gerobak itu ternyata di dalamnya ada korban, yaitu Ananda Malika, yang berada di dalam gerobak yang sedianya memang sesuai dengan doktrin yang dia berikan kepada korban ini untuk tidak keluar dari gerobak. Tetapi karena ada insiden di situ, yaitu penangkapan terhadap pelaku, sehingga terjadi ribut-ribut, maka keluarlah di situ korban ya dari dalam gerobak itu muncul, sehingga di situ anggota kita penyidik melihat kemunculan daripada Ananda Malika ini sehingga mengenali wajahnya, kemudian dilakukan identifikasi sehingga kita menemukan kecocokan terhadap orang yang kita cari, yaitu korban ini, sehingga dilakukan pendalaman dan juga mengamankan sehingga terungkaplah kasus ini. Saat ini tentunya setelah kita mengamankan, kita melihat kondisi kesehatannya memang mengalami cukup stres, begitu artinya ada penurunan tingkat kesehatan karena 28 hari di bawah tekanan, ya di bawah kegiatan yang dipaksakan oleh pelaku, yaitu turut melakukan kegiatan memulung di bawah tekanan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga sesuai dengan arahan pimpinan Polri, Bapak Kapolri, dan juga sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana kita di samping melakukan pengungkapan kasus ini, juga kita memberikan tentunya adalah dari sisi kemanusiaan, yaitu bantuan pertolongan kesehatan terhadap korban. Karena kita tahu, sebagaimana kita ketahui, bahwa korban ini masih berusia 6 tahun. Sehingga kita memberikan bantuan pertolongan kesehatan terhadap korban, yaitu Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda memberikan bantuan pengobatan secara gratis di Rumah Sakit Kramat Jati, yang saat ini sedang berada pengobatannya di sini. Kita memberikan pertolongan, baik itu kesehatan secara umum maupun pengobatan pertolongan secara psikologi forensik dan juga psikiater forensik, karena ini perlu kita lakukan untuk nanti bisa menggali ataupun menggali keterangan sejauh apa kekerasan-kekerasan yang dialami oleh korban terhadap pelaku ini. Baik, saya ke Mbak Sani. Mbak Sani, korban hampir 1 bulan ini diculik, kemudian disuruh atau dipaksa melakukan hal-hal secara terpaksa begitu. Kalau dari sisi psikologis, apa saja yang perlu diperhatikan jika memang kondisi korban katanya juga pada saat ditemukan ini sempat linglung, apa saja yang perlu diperhatikan?
Ya, yang pertama memang kondisi fisik kesehatan harus terjamin saat ini. Jadi saya yakin pihak dokter juga akan memantau, menganalisa apa yang perlu yang dibutuhkan ya untuk kelangsungan kehidupan. Namun yang tidak kalah penting adalah kondisi psikis anak. Yang saat ini harus dilakukan adalah tidak bertanya terlebih dahulu terhadap apa yang dialami. Jadi kita lebih memberikan perhatian, mengembalikan dia kepada orang tua dengan kasih sayang gitu ya, walaupun itu mungkin di rumah sakit ya. Kemudian juga diajak bermain ya, diberikan apa yang dia suka ya, yang dia minati, sehingga akan menurunkan stres. Nah, dengan menurunnya tingkat stres, kualitas kebahagiaannya juga meningkat. Nanti bisa dilakukan untuk tujuan pemeriksaan selanjutnya. Namun saat ini kita tidak menyarankan untuk bertanya di saat seperti ini karena kita tahu keadaan traumatis buat seorang anak dan tidak mudah. Jadi ketika itu dilakukan satu mungkin pertanyaan yang berat, ini akan menimbulkan retraumatisasi yang akhirnya meningkatkan stres pada anak. Baik, Mbak Sani, pelaku ini merupakan residivis kasus pencabulan. Kita tahu dalam kondisi normal, korban kasus pencabulan ini seharusnya identitasnya kan tidak dipublikasikan. Namun karena berawal dari kasus penculikan, saat ini identitas dari korban sudah tersebar di mana-mana. Ini akan berdampak tidak nantinya terhadap psikologis dari korban? Iya, karena ini kasus penculikan ya, menjadi sangat sulit untuk tidak menyebarkan karena memang identitas ini diperlukan untuk pencarian. Tapi sekali memang ini bisa jadi memang bumerang pada korban karena identitas tersebar. Nah, bagaimana nanti ini kita harus memang dihadapi bersama ketika misalnya nanti ada timbul satu akibat atau pertanyaan dari korban, memang seharusnya orang terdekat atau mungkin profesional atau pendamping bisa memberikan jawaban secara bijak, ya. Namun yang terpenting adalah sistem atau keluarga, bagaimana keluarga bisa menerima apa adanya dan tidak menyalahkan anak. Nah, seringkali ketika kejadian itu datang, biasanya anak disalahkan. Misalnya kenapa dia bermain, kenapa dia mau diajak, kenapa dia mau bicara sama orang asing. Nah, itu yang tidak boleh. Karena anak menjadi korban, dia harus dirangkul, dipulihkan dan bukan disalahkan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Zulpan. Pak Zulpan, dari informasi sementara dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, ini motifnya apa, Pak? Betulkah memang yang bersangkutan ini katanya disuruh oleh orang lain untuk menculik korban? Ya. Ya. Halo? Ya, baik ya. Jadi hasil pemeriksaan kita ini motif ataupun modus yang dilakukan oleh pelaku ya, ini adalah memberikan iming-iming terhadap korban ya, dengan menawarkan ataupun memberikan makanan berupa Kentucky ya atau fried chicken, kemudian setelah itu mengajak terhadap korban ini untuk berputar, kemudian naik bajai, kemudian setelah itu tidak kembali lagi ke rumah. Nah, setelah itulah dilaporkan menghilang, kemudian di dalam meninggalkan rumah ini, kita ketahui ternyata selama 28 hari ini korban ini ternyata dipekerjakan juga sebagai pemulung oleh pelaku. Kemudian juga ini bisa saya sampaikan juga kepada iNews dan juga pemirsa bahwa kita memiliki waktu mungkin sampai 4-5 jam ke depan penyidik ya untuk menentukan status daripada pelaku ini ya, sebagai tersangka tentunya akan mengarah ke sana. Nah, kemudian hasil daripada visum yang dilakukan oleh tim daripada dokter adalah kita menemukan hasil visum bahwa tidak terjadi kekerasan seksual terhadap korban. Nah, namun terjadi kekerasan fisik. Di antaranya adalah adanya sentilan yang dilakukan dengan menggunakan jari tangan dari pelaku terhadap bibir korban.
Kemudian yang kedua, terdapat juga bekas luka atau memar di pinggang daripada korban yang diperkirakan merupakan akibat daripada tendangan daripada pelaku. Nah, sehingga ini mengarah kepada kekerasan fisik. Oleh sebab itu, terhadap pelaku ini, sangkaan pasalnya ini akan berlapis. Di samping kita menggunakan KUHP, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana KUHP, yaitu pasal 330 ayat 2, juga akan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Baik, Mbak Sani tidak mengalami kekerasan seksual namun mengalami kekerasan fisik. Apakah ini bisa menimbulkan trauma dan apakah traumanya ini bisa disembuhkan, Mbak Sani? Ya, ini secara signifikan ya, saya mengatakan anak umur 6 tahun dibawa begitu saja, dijauhkan dari tempat aman dia, dijauhkan dari figur tempat kasih sayang dia, itu orang tua. Ini tentu menimbulkan trauma yang cukup berat, ya, bahwa ini tidak terjadi kekerasan secara seksual. Ini kita bersyukur, tapi bukan berarti kekerasan fisik dan verbal itu tidak menyebabkan trauma. Karena tadi anak dipisahkan secara mendadak saja itu sudah menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Dan ini tidak hanya sehari, tapi bisa dalam waktu 1 bulan. Dan ini luar biasa. Ketakutan, kecemasan, ya kan, ketidakberdayaan ini anak, ini membuat cukup berat sekali trauma yang dialami. Dan kalau ditanya apakah bisa sembuh, tentu perlu proses yang tidak sebentar dan perlu penanganan yang sangat komprehensif, baik dari psikolog maupun dari orang tua dan keluarga. Dan ini nggak bisa sendiri, tapi memang harus bersama untuk memulihkan kembali traumanya dan mengembalikan dia kepada lingkungan amannya dan masuk kembali kepada sekolah. Begitu. Baik. Artinya memang pemulihan trauma terhadap korban ini sangat penting untuk dilakukan. Baik, terima kasih Mbak Sani Budiantini, Pak Zulpan juga terima kasih. Kita tunggu peningkatan status pelaku menjadi tersangkanya nanti seperti apa. Terima kasih Pak Zulpan dan Mbak Sani sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore.